apa namanya, kalau kita bicara tentang kematian bayi ya, kemudian bagaimana laju pertumbuhan, itu sering menjadi masalah. Masalah buat siapa? Masalah buat lingkungan salah satunya ya. Karena ketika laju kematian bayinya tinggi, ya salah satu penyebabnya adalah lingkungannya kurang sehat salah satunya. Selain kemampuan untuk menyediakan dana untuk kesehatan, fasilitasi kesehatan yang kurang baik ya salah satunya. Lalu ketika pertumbuhan terlalu tinggi juga itu bisa menyebabkan terjadinya apa yang disebut dengan peledakan jumlah penduduk yang kadang-kadang di beberapa kota besar ini sering jadi masalah ya. Baik, nah terkait dengan itu kita lihat berikutnya tentang masalah lingkungan. Ya. Jadi sudah terlihat kan ya gambar batu yang sudah mengalami mungkin suksesi gitu ya. Anda bisa lihat gitu. Gambarnya menarik ya, Kevin ya. Pernah lihat gambar ini sebelumnya? Kira-kira di daerah mana ini? Kalau pas kemarin pas saya udah berangkat dari rumah ke Bandung tuh lewat daerah kayak lewat Padalarang gitu Pak, atau agak-agak lupa Pak, tapi pernah lihat kayak gitu bentukannya Gini. batu ya. Iya. Baik ya, nggak usah dipikirkan ya. Ini hanya satu gambaran bahwa sekeras apapun batu itu ternyata bisa juga menjadi media untuk pertumbuhan dan perkembangan organisme yang Anda bisa lihat di sini adalah tumbuhan ya. Awalnya tumbuhan kecil, besar, dan memungkinkan ujungnya nanti ada kehidupan hewani di sana. Ya. Baik, ini kita lihat ya. Jadi masalah yang pertama itu terkait dengan masalah penyebab utama munculnya masalah sih sebenarnya ya. Kita lihat di sini ya apa penyebab masalah utama ketika manusia bertambah banyak ini sebenarnya dari kebutuhan dasar manusia ya. Jadi ada 3 kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan hayati hidup ya. Ada kebutuhan manusiawi dan ada kebutuhan memilih. Jadi namanya juga hayati ya. Tapi bukan nama orang ini ya. Hayati itu berarti hidup. Jadi ini Bu Charman kebutuhan dasar untuk hidup apa saja ya untuk hidup ya pangan, air minum, udara, reproduksi ya dan lain sebagainya. Jadi antara manusia dan hewan dan serta tumbuhan itu tidak jauh berbeda kebutuhannya ya. Apalagi kalau Anda sudah pernah kuliah di fisiologi itu sudah sangat jelas bahwa kebutuhan makanan pada tingkat seluler pada dasarnya sama ya. Yang kedua adalah kebutuhan dasar yang sifatnya manusiawi. Nah, karena manusia itu berbeda dengan organisme yang lain atau dengan hewan yang lain, maka kebutuhannya juga berbeda. Itulah salah satu yang membedakan antara manusia dengan hewan ya. Apa itu papan ya? Papan itu apa sih? Aulia, papan itu Aulia Khairun Nisa. Mana Aulia? Iya, Bapak. Menurut saya kalau papan itu kebutuhan kayak untuk tempat tinggal gitu, Pak. Iya, monyet butuh tempat tinggal. Aulia.
Kalau monyet butuh tempat tinggal, Kalau iya Pak, butuh. Semua butuh makhluk ya hidup. sama. Ya, satu sisi mungkin sama ya, tapi sama butuh keamanan dan kenyamanan juga ya. Tapi kalau sandang, tahu sandang kan? Halo, Ya Bapak, ya. Kalau sandang, pakaian. pakaian. Monyet butuh pakaian? Tidak Bapak, Tidak ya. Ya. Pendidikan? Ya, tidak juga. tidak juga ya. Walaupun sebenarnya secara intuitif induknya itu pasti mengajarkan anaknya sesuatu untuk bisa lulus hidup ya. Kan pernah lihat bagaimana induk singa mengajarkan bagaimana berburu dan lain sebagainya ya. Nah, tapi kan berbeda pendidikannya dengan kita. Pekerjaan, oh jelas ya, manusia saja yang butuh pekerjaan. Ya, kalau hewan tentu tidak. Jadi itu kebutuhan dasar manusiawi yang memang secara hakiki ya manusialah yang membutuhkannya ya. Jadi rumah, pakaian, pendidikan dan pekerjaan. Pekerjaan penting buat apa? Ternyata penting untuk membiayai papan, sandang dan pendidikan. Ya, baik kita lanjut ya. Nah ini apa namanya? Ada juga komponen lain yang sifatnya kebutuhan manusiawi itu. Apa itu? Ada ini yang disebut dengan pasca materi. Ya, pasca materi. Salma kan pasti ingin disayangi, dicintai oleh ibu bapaknya. Ya, nanti kalau untuk anak orang lainnya nanti aja. Kalau sudah siap ya. Tapi sekarang juga boleh. Ya, gitu. Harga diri, oh setiap orang harga dirinya tidak bisa ditukar dengan uang ya. Lalu juga ada pemilihan kepuasan. Jadi setiap orang kan banyak upaya. Misalnya yang satu kalau hiburan saya cukup misalnya ya sekitar Bandung saja yang penting hijau. Ada yang mengatakan saya tidak cukup ya di Bandung bosan kemana ya ke Turki gitu ya. Ya boleh gitu ya. Boleh saja bebas itu. Ya, selama bisa memenuhi itu. Dan inilah sebenarnya yang sering jadi masalah, yaitu pemilihan kepuasan. Ya, karena ini sifatnya relatif dan terkadang dapat mengeksploitasi lingkungan lebih apa ya, lebih hebat lagi, terutama dalam upaya pemilihan kepuasan ini. Kan Anda tahu sendiri banyak yang kaya raya, rumahnya hebat, pabriknya di mana-mana, tapi dengan kekayaan yang luar biasa itu, dia masih terus saja mencari ya karena itu kepuasannya belum terpenuhi. Ya dia ingin, nah ini yang sering jadi masalah lingkungan. Rasa aman ya pastilah. Setiap orang pasti butuh rasa aman. Jadi ada yang materi tadi sandang, papan, pangan, pendidikan, yang pasca materi ini ya rasa cinta, harga diri, kemudian pemilihan kepuasan, ya rasa aman dan lain sebagainya. Ya kalau orang yang pandai bersyukur, ya tidak macam-macam tentunya dalam pemenuhan pemilihan kepuasannya itu. Ya berikutnya ya pasca materi ini adalah kebutuhan tentang pranata dan sistem nilai. Kenapa ini ada? Karena ternyata manusia ini kan makhluk sosial. Tidak bisa manusia itu hidup sendirian. Manusia membutuhkan manusia yang dengan yang lainnya ya, saling membutuhkan. Oleh karena itu perlu pranata,
ya, yang kita tahu Pranata itu ada aturan-aturan yang mengatur bagaimana perilaku manusia di dalam suatu lingkungan dengan manusia yang lainnya. Dan biasanya Pranata ini didasari oleh sistem nilai tertentu, yang tentu biasanya berbeda antara satu lokasi dengan lokasi yang lainnya. Ya, makanya nanti Anda akan mengenal ada keindahan, estetika, ada sikap terhadap diri dan lingkungan, dan juga ada sikap hidup. Ya, sikap hidup itu ya ada yang cuek dengan lingkungan, ada sayang dengan lingkungannya, ada yang peduli, ada yang tidak peduli, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu kebutuhan dasar manusiawi. Nah ini kebutuhan dasar memilih, ya. Tadi pemilihan kepuasan sudah disinggung-singgung sih sebenarnya, ya. Kebutuhan dasar memilih ini selalulah dari kita pasti pilih alternatif yang terbaik, ya pasti. Nah, yang terbaik itu kan relatif juga gitu ya, relatif. Nah, jadi menurut terbaik oleh saya, ya saya kalau pergi ke kantor cukup naik motor, ya sudah itu pilihan terbaik gitu ya. Karena kalau pakai pikiran logis gitu ya, ya kalau hujan ya pakai jas hujan gitu ya. Lalu ternyata pakai motor waktu tempuhnya lebih singkat dibanding dengan naik mobil misalnya ya. Lalu penggunaan BBM juga lebih sedikit kalau naik motor dibanding dengan naik mobil gitu ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ya duit saya lebih sedikit keluar selama perjalanan kan gitu. Tapi ada yang tidak demikian, ada banyak. Saya takut kehujanan, takut kena debu ya. Ya kemudian ya nggak peduli lah, yang penting saya bisa sampai ke tujuan sesuai dengan ya cara saya, karena saya punya duit, punya mobil, punya segala macam, maka dapat menimbulkan keperluan hidup tak terbatas. Ya, kalau pakai mobil efisiensinya kan, ya kalau pakai motor misalnya, katakanlah satu perjalanan itu bolak-balik 1 liter. Tapi kalau pakai mobil 4 liter lah ya. Sekali berangkat 2 liter, baliknya juga 2 liter. Lah apalagi di kota yang notabene eh, kemacetannya kan luar biasa ya. Pastilah penggunaan bensinnya juga meningkat kan. Nah, kalau itu terjadi apa dampaknya? Berarti penggunaan energinya juga bisa berlebihan, dan itu akan meningkatkan ya eksploitasi lingkungan, penyediaan. Jadi sedikit penghematan. Ya boleh-boleh saja karena dasarnya memilih ya. Begitu. Tapi sekali lagi ketika memilih tanpa batas, ketika memilih sesuai dengan keinginannya, maka ya ini bisa cenderung merusak lingkungan. Ya untuk Salma tadi kan baca alhamdulillah ya. Ya, yarhamukallah ya. Baik. Jadi ini yang sering jadi masalah, karena sekali lagi apalagi tadi ada masalah kepuasan ya. Manusia itu kan kalau tidak pandai bersyukur, puasnya itu tidak akan terpenuhi. Ya. Jadi sekali lagi ada 3 macam butsarman: kebutuhan dasar hayati, kebutuhan dasar manusiawi, dan kebutuhan dasar memilih. Nah, ini yang mesti kita perhatikan ketika manusia membutuhkan sumber daya dari lingkungan agar butsarmannya terpenuhi. Jadi di sini ada 2 sisi ya. Kalau dari gambar ini Anda bisa lihat di sini ada lingkungan hidup di mana sumber daya alam tersedia kan. Ya, di sisi lain ada penduduk SDM yang memang ya dengan izinnya yang Maha Kuasa dan penduduk ini boleh menggunakan sumber daya alam dari lingkungan untuk kebutuhannya ya. Dan apa yang dibutuhkan dari lingkungan yaitu bisa dilihat dari segi ekonomi, yaitu semua yang punya fungsi manfaat ya. Semua yang fungsi manfaat itu pasti diambil dari lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan manusia.
Tapi ketika hanya fungsi manfaat yang dilihat, betul di sini ada kesempatan ya, dan setiap eksploitasi yang dilakukan pasti ada risiko kan, ya ada risiko. Risikonya apa? Ya kalau ada pengubahan lingkungan pasti ada kerusakan, ada dampak negatif selain dampak positif, ya. Pembangunan itu selalu memberikan dua dampak positif dan dampak negatif. Nah, agar dampak negatifnya itu tidak terlalu besar, maka ketika memanfaatkan lingkungan hidup, maka bagaimana caranya menekan risiko ini supaya tidak terlalu besar munculnya. Kalaupun muncul bisa dikendalikan. Maka dalam memanfaatkan lingkungan hidup itu tidak cukup berdasarkan kepentingan ekonomi saja, tapi perlu dengan pendekatan ekologi. Ya, kenapa? Karena dengan pendekatan ekologi kita tahu bahwa lingkungan hidup itu punya fungsi peran tertentu yang sangat penting. Ya, bisa jadi pengatur. Ya, Anda tahu sendiri siklus hujan. Ya, ternyata seperti yang pernah kita diskusikan di gunung, di hutan itu bisa turun hujan. Kenapa? Karena ada pepohonan. Ya, sehingga hujan yang bisa turun di sana, lalu bisa disimpan di sana, sehingga air bisa disimpan dalam waktu yang cukup lama, dialirkan sedikit demi sedikit, tidak saat hujan langsung dialirkan berupa banjir bandang, tidak. Oleh karena itu dia punya peran pemelihara, ya, dan juga pemurni. Pemurninya apa? Air hujan jatuh tadi ke gunung misalnya, di hutannya dimurnikan kan oleh sistem pertanahannya, disaring, difilter, lalu datanglah ke kita tentu dengan kualitas yang lebih baik. Samping kita tahu bahwa seperti hutan, ya, sebagai suatu lingkungan itu punya peran antara lain kan bisa mengurangi CO2 di udara. Ya. Nah, selain itu juga punya informasi, ya, banyak informasi yang bisa diperoleh dari lingkungan hidup ini yang penting buat manusia. Untuk apa? Banyak informasinya. Misalnya ya informasi tentang sumber makanan, ya, sumber obat-obatan dan lain sebagainya. Itu bisa kita peroleh dari lingkungan hidup sebagai sumber daya alam. Ya. Dan oleh karena itu melalui pendekatan ekologi, fungsi-fungsi ini ya dijaga agar apa? Ini Bud Sarman terpenuhi dari generasi ke generasi. Kondisi dan fungsi lingkungan terjaga kualitas dan daya dukungnya. Jadi bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. Ya. Jadi ini strategi bagaimana memenuhi kebutuhan Bud Sarman yang baik gitu ya. Ini. Nah sekarang kita lihat latar belakang timbulnya masalah lingkungan. Ya, saya turunkan saja di sini. Ya, jadi dulu ketika jumlah manusia relatif sedikit gitu ya, manusia betul-betul beradaptasi dengan lingkungan. Ya, jadi waktu itu kan masih relatif primitif lah. Alat yang digunakan juga relatif sederhana gitu ya. Jadi manusia pada saat itu sepenuhnya beradaptasi dengan lingkungan. Ya. 100% beradaptasi dengan lingkungan. Jadi manusia pada saat itu ya salah satu komponen lingkungan. Gitu, ya. Nah, pada saat seperti itu tentu manusia hanya memburu dan mengumpulkan saja apa yang disediakan oleh lingkungan. Nah, sampai saat itu ya, sampai saat itu manusia tidak jadi sumber masalah. Ya. Karena belum berpikir untuk yang aneh-aneh. Lalu dari waktu ke waktu bertambah, populasi manusia bertambah lagi. Tidak cukup memburu dan mengumpulkan begitu saja yang punya risiko yang besar ya. Jadi sama saja. Kan ada prinsip di ekologi itu kalau hewan
keluar dari sarangnya untuk mencari makan, ada konsekuensi yang harus dia tanggung. Apa itu konsekuensinya? Jadi setiap hewan keluar dari sarang untuk mencari makan, maka artinya dia juga mendedahkan diri untuk dimakan, dimangsa oleh pemakannya. Gitu. Jadi pemburu dan pengumpul, apalagi menggunakan alat bantu yang sederhana gitu ya, risikonya tentu kan besar. Gitu. Lalu di samping itu jumlah manusia jadi semakin banyak. Artinya kebutuhan dasarnya juga meningkat. Kalau hanya berburu dan mengumpul kan, apalagi sifat yang musiman gitu ya, yang migrasi dan lain sebagainya, tentu yang tersedia kadang ada, kadang tidak ada. Maka akhirnya mulailah masyarakat melakukan pertanian dan peternakan. Mulailah manusia melakukan domestikasi hewan dan menanam tumbuhan. Ya, menanam tumbuhan. Dari situ. Ya. Nah, jadi karena jumlahnya bertambah banyak gitu ya, akhirnya ya seperti ini. Jadi manusia melakukan domestikasi dan menanam hewan ya. Lalu dasawarsa berikutnya adalah dasawarsa sebelum tahun 60. Yang tadi tidak diketahui lah apa namanya, berapanya tidak terlalu penting. Ya, tapi mulai di situ manusia mulai beternak, bertani ya, karena jumlah manusia makin banyak. Ya. Nah, dasawarsa sebelum 1960 mulailah karena jumlah penduduk meningkat terus gitu ya. Kemudian butuh juga yang lainnya, sehingga masuklah dasawarsa sebelum 60 itu masuk masyarakat industri sederhana. Jumlah populasi meningkat, Butcarman juga meningkat dan mulai memanfaatkan lingkungan lebih intensif lagi. Ya. Jadi di sebelum dasawarsa 60 itu ada dua alat yang digunakan, teknologi dan ekonomi. Ini dua alat untuk memenuhi Butcarman tercapai. Jadi ekonomi dan teknologi dua upaya, tapi di sini belum menjadi satu kesatuan. Jadi sini belum terpikir bahwa ekonomi penting untuk teknologi. Teknologi sebenarnya bisa mendatangkan duit, ekonomi. Jadi ternyata di sini ada teknologi dan ekonomi saja. Jadi ada dua kunci untuk mencapai kemakmuran, ya, yaitu teknologi dan ekonomi. Tapi satu sama lain masih terpisah, ya. Nah, kemudian dasawarsa 60-70 masuklah masyarakat industri maju ini, ya. Jadi Anda bisa lihat di sini populasi dunia meningkat 3 kali lipat, ya. Waktu itu 5,2 miliar jumlah penduduk. Ekonomi dunia berlipat 20 kali, pemanfaatan energi naik 30 kali, pembangunan menimbulkan kesenjangan negara berkembang dan negara maju. Jadi ada negara yang teknologinya bagus, ekonominya bagus, dan sudah tentu duitnya juga bagus gitu. Ya, ekonominya juga bagus gitu. Nah, di saat dasawarsa 60-70 itu ternyata duit bisa digunakan untuk menghasilkan teknologi yang baik. Dan teknologi juga bisa mendatangkan duit. Gitu. Di sini mulai terjadi irisan. Bahwa kedua alat ini tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Ya, muncullah industrialisasi modern. Ya. Tapi apa yang terjadi, karena teknologi yang digunakannya belum ramah lingkungan, maka di waktu 60-70 ini timbullah krisis lingkungan, ya, pencemaran, pemborosan sumber daya alam, ya, karena teknologi yang digunakannya juga belum ramah lingkungan. Jadi dua hal inilah yang muncul di dasawarsa 60-70. Beberapa kasus yang menarik ini, asap kabut industri di London. Ya. Kalau dulu belajar tentang evolusi,
kupu-kupu putih dan kupu-kupu malam ya. Kupu-kupu bukan putih, hitam, bukan malam. Kupu-kupu putih dan kupu-kupu hitam ternyata sebelum terjadi asap kabut industri di London, itu kupu-kupu hitam yang mudah dimangsa oleh pemangsanya. Tapi balik ketika asap kabut industri mencemari London, terjadi sebaliknya. Ya, jadi Anda bisa lihat seperti itu. Lalu ada cerita tentang Silent Spring, ya, Russell Carson. Ya. Jadi ini sebuah buku karangan Russell Carson, terjemahannya ada sih, menarik buku ini, ya. Bagaimana dengan DDT ternyata produksi pertanian luar biasa meningkatnya. Ya, DDT kan tahu ya, ini semacam pestisida. Jadi sangat ampuh ini. Cuma sayang spektrumnya sangat luas DDT ini. Ya, DDT ini bisa membunuh apa saja gitu, yang terkena semprotannya. Jadi tadinya targetnya adalah serangga yang punya potensi hama. Tapi ketika menggunakan ini, semua serangga habis mati. Ya, kan spektrumnya luas itu. Ya, dampaknya apa? Dampaknya kan kita tahu bahwa keberadaan hewan, organisme di lingkungan itu ternyata sangat penting. Kalau kita lihat struktur tropik ya, untuk siapa? Tingkat tropik di atasnya. Ya. Ketika serangga tidak ada satupun, maka pemakan serangga juga pasti tidak ada. Kan? Kalau pemakan serangga tidak ada, pastilah pemakan serangga juga tidak ada. Ya, terus ke atas gitu. Dampaknya apa? Muncullah apa yang disebut dengan silent spring. Ya, Aulia, halo, Aulia Hairunisa. Halo Aulia. Dias Ayu. Iya, Bapak. Silent itu apa? Iya, Bapak. Hah? Diam ya, sunyi ya. Spring tahu kan? Musim semi ya. Jadi artinya musim semi yang sepi gitu. Tidak ada suara burung, tidak ada suara kata ya. Tidak ada suara dengungan serangga dan lain sebagainya. Jadi saat penggunaan DDT yang meluas itu menyebabkan tidak ada lagi suara burung di musim semi. Gitu. Kenapa? Karena mereka pada pergi jauh kalau tidak mati karena hilangnya makanan. Ya, karena mati dibunuh oleh DDT. Ya. Itu di Eropa ya, sangat terkenal Silent Spring ini. Bukunya juga sangat terkenal dari Rachel Carson. Ya. Lalu berikutnya masalah yang muncul ini di Jepang. Ya, ada penyakit Minamata. Ini terjadi di Teluk Minamata. Ternyata penyebabnya itu Teluk Minamata sudah tercemar oleh Hg. Hg itu pada dasarnya tidak berbahaya kalau langsung bersentuhan dengan manusia. Cuma kalau sudah masuk ke organisme yang hidup di dasar perairan, Hg ini kan logam berat sama dengan kadmium. Jadi dia akan mengendap dan kita tahu beberapa hewan di dasar perairan seperti misalnya kerang gitu ya. Itu kan filter feeder kan. Nah, ternyata air raksa dan kadmium ini bisa saja terfilter masuk ke jaringan tubuh hewan laut gitu ya. Kan kita tahu tadi ada bioakumulasi, ada biomagnifikasi kan, pernah dengar itu ya. Jadi bioakumulasi itu bagaimana penumpukan air raksa pada
Kijing gitu misalnya. Lalu dari Kijing kan ada pemakan Kijing, pindahlah air raksa bertumpuk itu pada tingkat tropik berikutnya, dan yang di puncak pasti yang paling banyak nanti air raksanya. Dan ternyata eh, air raksa yang ada di Kijing itu didetoks oleh sel hatinya. Bagaimana mendetoksnya? Ternyata dia tambahkan suatu gugus yang menyebabkan air raksa itu tidak bikin masalah di tubuh Kijing. Tapi dampaknya ternyata kan biasanya di detoksnya itu ditambah dengan gugus OH biasanya ya. Nah, penambahan gugus OH ini justru menyebabkan kalau air raksa yang ada OH-nya itu menjadi sangat toksik buat manusia, dan itu bisa menyebabkan gangguan pada sistem saraf ya, dan banyak yang lainnya. Ya. Bersamaan dengan itu juga kadmium, yang nanti kita akan tahu kadmium ini bisa saja disimpan di tulang dan lain sebagainya, dan itu bisa menyebabkan sakit itai-itai, aduh-aduh ya. Begitu. Jadi ini 60-70. Tapi manusia belum beranjak ya dari keasikannya. Sampai 70-80 barulah ada titik balik. Ada reevaluasi ya. Reevaluasi pembangunan. Pembangunan itu harus berwawasan lingkungan. Artinya lingkungan harus disertakan, tidak boleh sebagai objek saja, tapi harus juga sebagai subjek pembangunan. Ya, mulai ya. Tapi apa yang harus dilakukan belum di sini. Ini baru ide-ide saja ya. Baru ide saja gitu. Makanya dilakukanlah kajian bersama tingkat internasional. Ada yang konferensi lingkungan hidup manusia pertama di Stockholm, yang kita kenal sekarang tiap tanggal 5 Juni itu menjadi Hari Lingkungan Hidup kan. Ya. Nah, di sini mulai orang menetap, para ahli di tingkat dunia mulai menerapkan prinsip pemanfaatan sumber daya alam dari lingkungan itu harus menggunakan 3 pendekatan: teknologi, ekonomi, dan ekologi. Teknologinya juga yang ramah lingkungan, gitu ya. Dan pemanfaatan untuk mendapatkan duit juga harus melihat, mengkaji apakah nilai ekonomi yang diperoleh bisa mengganti, bisa paling tidak merusak peran ekologi yang mungkin sulit untuk dinilai secara ekonomi. Ya, gitu. Jadi kalau kayak kemarin misalnya di Wadas, ya kenapa orang-orang Wadas itu protes? Ya sih, isu yang muncul belum diterimanya uang pengganti, itu lahan sudah mau dihancurkan. Satu sisi itu. Di sisi lain, ternyata di Wadas itu kaya dengan kandungan batu andesit yang sangat penting untuk pembangunan di Wadas. Tapi kembali lagi, ternyata hutan yang ada di Wadas itu juga punya nilai penting buat masyarakat di sana. Itu. Jadi itulah yang membuat konflik, karena tidak bisa diselesaikan dengan baik, ya, sehingga ya Anda bisa bayangkan yang terjadi pada waktu itu. Ya. Jadi padahal ini sudah ditetapkan sejak tahun 1972 dan Indonesia sudah ikut menandatanganinya. Ya. Jadi sekali lagi 70-80 itu kan masih terus berlanjut masalah. Mulai ada krisis energi, ya. Kemudian Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan membuat satu komisi yang disebut dengan Brundtland, yang bekerja kurang lebih 4 tahunan ya. Anda bisa lihat nih, 4 tahunan kurang lebih ya. 3-4 tahunan ya. Jadi dari situ ditemukan manusia hidup dalam satu bumi, tetapi dalam 2 dunia, dunia maju dan dunia miskin. Ya, jadi di belahan utara ekonomi maju, industrinya maju, kebutuhan hidupnya terpenuhi dengan baik, gitu ya. Duitnya juga banyak, berbeda dengan belahan selatan, kecuali Australia dan Jepang, gitu ya. Kecuali itu, gitu. Ya.
Jadi berdasarkan itu juga ditemukan ada perlu pembangunan terlanjutkan, sustainable development, ya. Upaya lembaga internasional ini terus berlanjut. Tahun 1990 ada konferensi Nairobi, ya, masalah yang menjadi perhatian Anda bisa lihat mulai spesifik, ya, masalah atmosfer, pencemaran lautan, pencemaran air, ya, dan juga degradasi biodata daratan dan tata lingkungan biologis. Jadi keanekaragaman hayati sudah mulai terganggu, ya. Ini hasil yang berhasil ditunjukkan di konferensi Nairobi, ya. Lalu pada tahun 92, ya, ini terjadilah apa yang disebut dengan atau dilaksanakan konferensi tingkat tinggi bumi, KTT Bumi di Rio de Janeiro, ya, di Brazil, yang dilaksanakan 3 sampai 14 Juni tahun 92. Jadi masalah yang dijadikan perhatian Anda bisa lihat pengintegrasian lingkungan ke dalam agenda pembangunan. Jadi ini lebih jelas lagi di sini. Lingkungan menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan pembangunan ekonomi dan sektoral. Ya, jadi kalau ada satu lingkungan mau diubah, ditapis, ya, tadinya hutan mau jadikan lahan pertanian, itu pertimbangannya nggak mudah. Ya, apalagi menjadi lokasi industri misalnya, tidak mudah. Kenapa? Ketika itu berubah, apakah hutan itu fungsinya tergantikan? Tidak untuk masyarakat di sekitarnya dan seterusnya, ya. Lalu membahas kebutuhan manusia akan lingkungan hidup yang serasi, lestari, sehat, dan produktif. Jadi artinya lingkungan hidup ini ya harus dijaga, dipelihara, selain dimanfaatkan, dan perlu dijaga kelestariannya. Karena apa? Karena kebutuhan manusia itu bukan untuk sesaat, tapi terus berkelanjutan. Nah, di konferensi ini dibuatlah deklarasi Rio yang dikenal juga dengan Piagam Bumi yang memuat sejumlah prinsip mengenai hak dan tanggung jawab negara terhadap lingkungan. Ya, jadi tidak cukup sebagai pengeksploitasi saja gitu ya, tapi dia juga harus tanggung jawabnya untuk menjaga, memelihara, dan melestarikannya. Jadi agenda deklarasi Rio ini ya dikenal juga dengan agenda 21. Ya. Untuk apa? Untuk melindungi lingkungan serta merekonsiliasikan pembangunan dan lingkungan sampai abad 21 baru lewat. Ya. Dan abad 21 ini sudah selesai dan sekarang itu dilanjutkan dengan SDGs, ya. Silakan nanti Anda cek SDGs, mungkin nanti pada saat membahas pembangunan berkelanjutan, ya. Ada 17 poin nanti yang ditetapkan. Dan Indonesia sudah menandatangani agenda 21 dan juga SDGs. Ya. Baik. Nah, sekarang kita lihat jadi itu bagaimana perkembangan masalah lingkungan, ya. Nah, sekarang berikutnya kita lihat bagaimana ruang lingkup masalah lingkungan, ya. Jadi kalau Anda lihat di sini ada 5 pengelompokan masalah lingkungan hidup tergantung luas sempitnya masalah itu, terutama dampaknya, ya. Jadi ada tingkat global. Global ini tentu semua benua bisa saja menikmatinya dari masalah yang muncul. Makanya tingkat global ini dicontohkan di sini. Lapisan ozon yang menipis di udara atas sana yang sangat jauh, ya. Dan itu jelas berbahaya karena ketika ozon menipis bahkan terjadi lubang, maka cahaya matahari tidak ada lagi filternya, dan itu kandungan UV yang tidak bersahabatnya itu sangat berbahaya, ya, yang bisa saja menyebabkan gangguan bagi kehidupan. Kemudian yang kalau ozon menipis kan sekali lagi dinikmati tidak hanya oleh 1-2 negara. Lapisan CO2 meningkat, ya,
kalau dalam skop luas jelas ini akan dampaknya. Dan ini salah satu penyebab efek rumah kaca. Dan kita tahu katanya bumi makin panas. Ya, betul seperti itu atau tidak? Silakan saja ya, Anda cermati lebih jauh lagi. Itu yang jelas, misalnya global warming, itu ada yang mewacanakan itu hanya teori, ya. Jadi ada yang menentang itu baru teori dan belum terjadi pada sesungguhnya. Ya mungkin dari hasil pengamatan, dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, perubahan panas bumi itu ya kisarannya masih segitu-gitu juga. Terdingin minus 70 misalnya, terpanas misalnya 40 sampai 50 derajat Celcius. Dari dulu juga sudah seperti itu katanya. Ada yang mengatakan begitu. Dan CO2 yang terus meningkat juga sebenarnya tidak jadi masalah selama penanaman tumbuhan ya itu terus dilaksanakan, katanya begitu. Jadi ada yang pro dan ada yang tidak terhadap global warming ini ya, silahkan saja. Tapi tentunya mengurangi emisi CO2 ya sebagai ya yang sudah dikenal sebagai penyebab efek rumah kaca itu tentu sangat baik ya. Kemudian yang kedua tingkat benua atau samudra. Jadi ini ya biasanya hanya pada daerah tertentu yang luas ya, tidak sampai ke benua atau mungkin di satu benua saja, tidak ke benua yang lainnya. Misalnya pembuangan limbah B3, perusakan hutan tropis dan hujan asam ya. Jadi tidak sampai ke, sebagai contoh, perusakan hutan tropis itu saja bisa saja menyebabkan terjadinya banjir bandang ya, seperti yang kita lihat. Dan itu banjir bandang sifatnya ya bisa luas, tapi dia tidak akan lintas benua. Ya. Hujan asam juga sama, tergantung dari siklus hujannya. Lalu juga ada tingkat pluvial, das. Das itu daerah aliran sungai. Ya, jadi yang terjadi biasanya ketika jadi masalah pada musim kemarau kering, pada musim hujan terjadi banjir. Ya, oleh karena itu untuk mencegah hal ini terjadi perlu pelestarian kawasan lindung yang biasanya pada musim hujan kering, pada musim hujan banjir bandang, pada musim kemarau kering itu disebabkan karena kawasan lindungnya itu sudah rusak, banyak lahan kritis. Ya. Kemudian tingkat antar daerah itu urbanisasi, pencemaran lingkungan dan terkait dengan senyawa-senyawa beracun yang ada di lingkungan ya, dan biasanya dikaji di bidang kajian ekotoksikologi gitu ya. Jadi ini tentu kalau antar daerah ya misalnya dari satu kota kecil ke kota yang besar ya, misalnya Bandung dan sekitarnya, Jakarta dan sekitarnya, dan seperti itu. Nah, ruang lingkup berikutnya adalah tingkat lokal. Nah, tingkat lokal yaitu bicara tentang sampah, kebisingan, hutan kota ya, skupnya dalam satu lokasi yang tidak terlalu luas saja. Ya, satu kota makanya. Ya, mungkin pernah dengar Anda ya. Ketika TPA di Lui Gajah longsor dan banyak memakan korban, bahkan korbannya juga tidak sempat dikuburkan di tempat lain, jadi dikuburkan di tempat sana gitu ya. Dan waktu itu Bandung tidak punya akses untuk membuang sampah ke TPA. Ya, berbulan-bulan Bandung menjadi lautan sampah. Tidak hanya Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi ya juga mengalami yang sama. Baik, jadi itu ruang lingkup masalah lingkungan yang bisa kita temui ya. Jadi ini berikutnya contohnya. Ya, jadi ini masalah lingkungan global ya, Anda bisa cermati lebih jauh lagi. Jadi
identifikasi ada 10 masalah lingkungan global, krisis air, tanah kritis, ya, menurunnya stabilitas tanah, overgrazing, ya, tanah menjadi tidak subur gitu ya, karena terus-terusan ditanami dengan tanaman yang monokultur misalnya. Lalu luas lahan tropis menjadi sangat berkurang. Lalu keanekaragaman hayati atau plasma nutmah juga menurun karena eksploitasi hutan yang berlebihan, rusaknya ekosistem air laut, ya, dan seterusnya Anda bisa lihat, ya. Lalu tingkat ASEAN Anda bisa lihat di sini, ya, sebenarnya Anda bisa lihat masalah konservasi, ya, alam dan ekosistem, lingkungan laut, pendidikan dan latihan, pengelola lingkungan, ya, bagaimana kerjasama AMDAL, industri dan pencemaran, kemudian tukar informasi dan lain sebagainya. Ini biasanya ada tingkat ASEAN. Ya, jadi masalahnya mirip di Indonesia, di Malaysia, di Filipina dan negara lain tingkat ASEAN, ya. Jadi artinya ya seperti itu. Ya. Ini tingkat ASEAN. Kalau di Indonesia, tingkat nasional sebenarnya mirip dengan di ASEAN. Tadi kan di ASEAN itu seperti itu, ya. Jadi Anda bisa lihat di sini, ya, tingkat nasional itu berbeda dari corak bobot dan besaran masalah. Ya. Jadi ada ciri masalah kependudukan, laju pertumbuhan yang tinggi, persebaran yang tidak seimbang, untuk kehidupan yang perlu ditingkatkan. Stunting masih kita temukan, ya. Kebugaran juga masih dipertanyakan. Kesehatan balita, walaupun terus dilakukan, misalnya untuk 1, 2, 3 terakhir itu dengan adanya posyandu gitu ya. Ini diharapkan bisa menekan masalah ini. Ya, ini gambar menarik pencemaran udara oleh industri, ya. Seperti ini. Coba Elsa, halo Elsa. Iya, Pak. Ya, menurut kamu kalau sekitar kamu seperti ini apa ya? Tentunya akan mengganggu kesehatan ya, Pak, karena banyak polusi udara. Iya. Jadi sangat tidak suka kan kalau di sekitar kita ada industri seperti ini, ya. Jadi oleh karena itu ya di beberapa kota ya, biasanya ada pembuatan peta pembangunan, ya. Jadi biasanya lokasi untuk industri, lokasi perumahan dan lain sebagainya itu tidak ada di satu tempat yang sama, ya. Ini apa yang terjadi kalau ini ada gitu ya. Coba ini. Halo, ya. Coba ini kalau ini terjadi gitu ya. Kalau ini terjadi, apa kerugian yang diperoleh? Kalau dari gambar, sebelumnya apakah suara saya terdengar, Pak? Ya, sudah. Kalau dari gambar yang telah yang dilihat itu merupakan kebakaran hutan. Nah, jika kebakaran hutan ini sering terjadi, maka otomatis ekosistem yang ada di hutan tersebut juga akan terganggu, Bapak, termasuk dari binatang ataupun flora faunanya. Selain dari flora dan faunanya yang bermasalah, manusia juga mendapatkan akibat dari kebakaran hutan tersebut. Misalnya pada beberapa daerah di Pulau Sumatera ataupun di Pulau Kalimantan yang dulu telah terjadi kabut asap karena kebakaran hutan, dan itu juga mengganggu manusia baik dari segi pernafasan, kesehatan, dan juga lingkungannya juga, Bapak. Begitu. Ya. Jadi kalau ini terjadi kerugiannya luar biasa besar, ya. Betul-betul mengancam sumber daya alam, ya. Merusak keanekaragaman hayati, ya. Baik, kita lihat gambar berikutnya. Ini apa?
dampak tadi ya, kemiskinan di sebelah utara maju, selatan miskin, ya inilah kehidupan yang tampak sangat menyedihkan. Ini kemarin terjadi di beberapa kota, ya, Serang, ya luar biasa. Ini Jakarta, dan ternyata kalau dikelola dengan penuh tanggung jawab, terencana, dan pakai ilmu, kejadian seperti ini di Jakarta tidak lagi ada kan ya. Walaupun hujannya tidak pernah menurun derasnya gitu. Tapi kejadian yang seperti ini hampir tidak ditemukan. Artinya sebenarnya masalah lingkungan seperti banjir ini kalau ditangani dengan komprehensif ya bisa dikurangi. Kalaupun terjadi mungkin tidak akan cepat surutnya ya. Jadi Jakarta kan hampir tidak ditemukan cerita ini lagi kan ya. Ada orang Jakarta? Halo? Halo? Ada Pak. Yang dari siapa ini? Nusaiba. Iya, bisa ceritakan banjir sekarang di Jakarta seperti apa? Kalau akhir-akhir ini sepertinya tidak ada berita banjir, sekalipun terakhir yang saya tahu itu ada, enggak sampai merendam Seperti ini ya? rumah gitu. Iya. Tidak seperti gambar ini kan? Iya. Iya, alhamdulillah. Artinya kan ketika masyarakat, pemerintah bahu-membahu, perencanaannya semua pihak yang punya kompetensi diikut sertakan, ini bisa diatasi kan? Ya, luar biasa. Jadi ya kalau manusianya, maksud saya kalau katakanlah kepala pemerintahnya itu orang yang berilmu, tentu ini bisa diatasi dengan baik ya masalah-masalah ini. Karena bencana ini juga karena kesalahan manusia dalam melakukan tindakan. Ya. Nah ini yang juga kalau dilakukan secara ilegal, kalau di negara-negara maju ini terencana dengan baik ya. Jadi mereka tidak pernah membabat hutan sekaligus dalam waktu singkat, tidak. Jadi babat sebagian, tanami lagi, baru lanjut sebagian, terus bertahap gitu ya. Dan ternyata beda dasar hutan di daerah tropis dan di daerah subtropis itu sangat signifikan ya. Jadi kalau di daerah tropis biasanya nutrien yang ada di permukaan tanah itu sangat tipis. Ya. Jadi artinya ketika dibuka hutannya dan tidak segera ditanami, itu bisa berdampak pencucian permukaan tanah. Dan karena tipis nutrien itu, maka kalau dibiarkan terlalu lama, ya itu insya Allah nutriennya hilang, dan tumbuhan yang ditanam di sana ya dijamin sulit untuk tumbuh kembali. Beda dengan di daerah temperata, nutriennya itu sangat tebal. Kenapa? Karena proses penguraiannya, mineralisasinya itu berjalan sangat lambat karena kepotong oleh kondisi yang tidak ideal. Kan panasnya hanya musim semi juga menjelang akhir, kemudian musim panas, dan setelah itu musim gugur yang dingin, ya, dan seterusnya. Dan tentu itu akan menghentikan aktivitas mikroba. Beda dengan di daerah tropis, ya, musim hujan, musim kemarau tetap hangat, mikroba bisa tetap beraktivitas, sehingga proses demineralisasi atau mineralisasinya atau dekomposisinya itu berjalan dengan cepat. Oleh karena itu nanti karena segera menjadi mineral, materi anorganik, nah itu akan diambil secepatnya oleh akar-akar tumbuhan yang ada di sana, sehingga pertumbuhan dan perkembangan di daerah tropis itu lebih cepat. Ya, kenapa? Karena tadi hangat sepanjang tahun. Ya ini hujan asam, Anda bisa lihat bagaimana dampak dari air hujan. Ya. Kemudian ini juga ini pernah terjadi di kita, masyarakat yang miskin gitu ya, yang kurang mampu gitu. Itu apa ya?
diminta untuk membantu mereka mengambil kayu-kayu dari hutan. Ya, ini terjadi seperti di Papua, itu ketahuan maling besarnya sudah kabur, ya, ternyata datang dari Malaysia dan China. Ya. Baik, nah ini, ya, kemudian ini juga model biasanya pengangkutan kayu ilegal seperti ini. Dialirkan di sungai, ditunggu di tempat tertentu di pelabuhan yang jauh dari keramaian orang, lalu diangkut ya. Karena kalau yang legal itu biasanya punya jalur yang jelas ya, dan seterusnya. Ini tanda apa ini tindak? Halo tindak. Ya Pak, Ya, ini sisa apa kira-kira tindak? hasil karena akibat bencana longsor dan banjir. Ya, ini karena ada banjir bandang ya. Kalau banjir biasa kan terjangannya tidak seperti ini kan. Anda bisa lihat, bayangkan rumah yang sangat kokoh saja berantakan ya. Apalagi rumah yang semi permanen gitu. Jadi ini saking dahsyatnya aliran air berikut materi yang dibawanya ya, sehingga Anda bisa lihat dinding-dinding dan tiang rumah ini ya kelihatan kokoh, jebol, berantakan seperti ini ya. Itu ya, sangat berbahaya gitu ya. Ini kalau Anda ke mana ini ya, di Porong Sidoarjo, jadi di situ ada tanggul, sekarang tanggulnya makin tinggi ya. Jadi di situ ada salah SOP, harusnya yang keluar adalah minyak bumi gitu ya. Tapi ternyata salah SOP yang keluar sampai sekarang terus-menerus adalah lumpur ya. Walaupun ada isu bahwa dari lumpur yang dikeluarkan itu ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan ya, dan seterusnya. Kerusakan ini masih terus terjadi dan cukup membahayakan. Ya. Jadi itu mungkin yang apa namanya ya, yang mesti kita perhatikan, beberapa hal yang terjadi karena ulah manusia gitu ya. Oleh karena itu perlu penyempurnaan apa namanya, gerak pembangunan ya. Jadi pembangunan itu harus mampu memelihara kemampuan fungsi lingkungan ya. Jadi setiap mereka yang diberi kewenangan untuk melakukan pembangunan, maka itu harus layak secara ekonomi, ekologi, dan teknologi. Ya. Jadi itu penting. Ya. Jadi setiap pembangunan harus menggunakan 3 pendekatan ini. Kemudian juga merencanakan pembangunan terlanjutkan, ya, dengan cara penggunaan sumber daya alam yang rasional, ya, tidak berlebihan dieksploitasi. Sekarang ya yang terjadi sebenarnya ya krisis minyak, ya, minyak goreng. Padahal Indonesia terkenal sebagai penghasil crude palm oil ya. Jadi artinya harusnya sih ketersediaan apa namanya minyak goreng itu baik setiap saat tersedia gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Ya mungkin karena penggunaan sumber daya alam yang rasional, yang tidak rasional inilah ya. Satu sisi minyak CPO-nya itu digunakan menjadi bahan baku diesel ya. Dan ternyata harganya lebih menarik, dan juga CPO-nya juga ada yang dijual keluar gitu ya, harganya juga berlipat. Nah, itu tidak dikendalikan. Bagaimana regulasinya? Akibatnya ketersediaan minyak menjadi sangat menurun, dan ini dimanfaatkan oleh sejumlah cukong
untuk menarik keuntungan dengan cara menimbun, ya, karena mereka tahu pasokan menurun. Nah, kalau pasokan menurun, ya pastilah ketersediaan akan berkurang, dan ini kesempatan untuk melakukan kejahatan, ya, penimbunan, sehingga harapannya ya kan tiba-tiba naik kan, yang dari 12-14 ribu tiba-tiba jadi 2 kali lipatnya, ya, dalam 1 liter itu. Ini kan jelas penggunaan sumber daya alamnya tidak rasional. Penggunaan tanpa perusakan ini tentu yang diharapkan, silakan dimanfaatkan, karena definisi pelestarian itu ada manfaat, ada boleh diambil manfaat tidak dari dalamnya. Lalu penyelamatan lingkungan dan sumber daya alam. Penyelamatan lingkungan dan sumber daya alam. Jadi ini artinya sumber-sumber daya alam yang ada dan lingkungannya yang sudah dimanfaatkan dan masuk kategori kritis, ya segera dipulihkan. Ya. Pelestarian fungsi ekosistem sudah sangat jelas, ya. Kemudian pemeliharaan dan pemulihan ekosistem yang rusak juga harus segera dilakukan. Nah, yang ketiga yang bisa dilakukan di dalam penyempurnaan gerak pembangunan itu, ya dengan menetapkan sejumlah aturan yang penting untuk keberadaan lingkungan sebagai subjek pembangunan. Contohnya misalnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 82, ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, ada AMDAL, ada konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, ada AMDAL, lalu ada bagaimana tentang pengelolaan limbah, lalu ada audit lingkungan, lalu peraturan mengenai pengendalian pencemaran air, ya, lalu tentang pengelolaan lingkungan hidup, dan juga yang terbaru itu juga sama, perbaruan tahun 86 tentang AMDAL. Ya, sebenarnya aturan-aturan yang dibuat oleh negara untuk melindungi lingkungan agar pembangunan itu tetap berwawasan lingkungan itu sudah ada. Tapi ya penegakannya mungkin yang jadi masalah, ya. Ya, sebagai contoh ada kasus harusnya didenda sekian, ya 1/4-nya baru jatuhkan, ya. Tentu itu sangat merugikan negara. Ya. Nah, oleh karena itu ini sebenarnya bagan alir tata laksana AMDAL, ya, kalau Anda lihat ini harusnya dilakukan oleh setiap orang yang akan mengubah lingkungan, ya. Jadi di lewat rangkaian ini bisa saja rencana pembangunan itu bisa ditolak, ya, bisa ditolak gitu. Jadi ada langkah-langkah seperti ini. Mungkin ini nanti dijelaskan lebih dalam lagi di ada mata kuliah tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Ya. Nah, ini sebenarnya yang diinginkan, ya. Bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah lingkungan ini, ya. Jadi kita tahu manusia punya sejumlah kegiatan. Di sisi lain ada lingkungan dan sumber daya alam. Manusia juga bisa mengembangkan ilmu dan teknologi, tapi jangan lupa gunakan juga pendekatan ekologi, karena lewat pendekatan ekologi, teknologi yang digunakan itu pastilah teknologi yang bersih, ramah lingkungan, ya. Dan kerusakan yang terjadi pada sumber daya alam atau lingkungan hidup pun itu bisa ditekan, ya, sehingga kebutuhan tentang sumber daya Bud Sarman oleh manusia itu bisa terpenuhi dari waktu ke waktu. Oleh karena itu melalui pendekatan seperti ini yang diharapkan, ya, Bud Sarman terpenuhi, ada pemerataan, tidak yang kaya saja, tidak yang miskin juga masih memperoleh. Lalu tentunya ada peningkatan kesejahteraan, dan yang sangat penting sebenarnya ketika orang makin baik dari ekonominya, ya swadaya masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan semakin baik gitu, ya. Tidak rumit sebenarnya. Bagaimana sebagai contoh misalnya bagaimana swadaya masyarakat itu bisa
dilaksanakan ya gitu. Misalnya waktu saya di sekolah lanjut di sana, itu setiap orang yang akan memancing itu itu harus punya surat izin memancing. Terserah mancingnya di mana, yang jelas tidak di kolam orang kan. Bisa di danau milik umum, ya bisa di sungai, bisa di laut gitu dan lain sebagainya. Itu ternyata tidak sembarangan orang harus bisa memancing gitu. Dan syaratnya itu adalah apa? Harus memiliki surat izin memancing. Bagaimana surat izin memancing ini diperoleh? Tidak mudah ternyata. Orang sana bilang katanya lebih sulit memperoleh surat izin memancing daripada surat izin mengemudi. Dan ternyata jadi orang-orang yang tidak pernah ikut kursus dijamin orang itu tidak akan lulus dan tidak akan mendapatkan surat izin memancing tadi. Ya. Dan tiap tahun dia harus bayar, ya, harus bayar. Ya kalau dirupiahkan, karena saya juga pernah memiliki surat izin memancing itu, ya kurang lebih 700.000 per tahun harus dikeluarkan. Ya. Nah ini salah satu contoh bagaimana kebijakan negara, ya, karena memang orang-orang di sana cukup mampu lah ya untuk mengeluarkan dana sebesar itu setiap tahunnya. Ini yang disebut dengan swadaya masyarakat dalam mengelola lingkungan. Karena ternyata uang yang dikumpulkan itu, ya, uang yang dikumpulkan itu ternyata digunakan oleh perhimpunan memancing di sana untuk tadi menjaga kelestarian berbagai jenis ikan yang ada di perairan-perairan di sana, samping menjaga kebersihan sungai dan lain sebagainya. Dengan cara seperti itu, manusia bisa memperoleh kesempatan untuk melakukan hobinya, ya, bisa piknik, mancing dan lain sebagainya seperti itu karena lingkungannya baik. Dan setiap mancing tidak perlu kecewa karena ikannya tersedia terus gitu. Karena sekali lagi tiap tahun ketika akan memperpanjang surat izin memancing, orang itu harus melaporkan jenis ikan yang sudah ditangkap. Ya, dituliskan di bukunya khusus. Terutama untuk jenis-jenis ikan yang memang jumlahnya tidak banyak gitu. Sangat sedikit, terutama hewan-hewan yang ada di puncak struktur tropik gitu ya, ikan buas gitu. Nah, itu harus dilaporkan. Jadi para pengelola mancing itu ya di fishing club gitulah ya, itu di setiap kota selalu memantau itu. Jadi kalau jenis ini kurang maka diintroduksikan. Jadi mereka menjaga keanekaragaman itu secara terus-menerus ya. Oh ini berkurang, introduksikan karena ternyata laju perkembangbiakannya tidak bagus misalnya dan lain sebagainya. Ya. Sehingga masyarakat masih terus bisa menikmati mancing dan selalu dapat ikan ya, karena kepuasan mancing itu dapat ikan. Kalau mancing berjam-jam lalu tidak dapat apa-apa, ya kekecewaan yang muncul. Sehingga masyarakat bisa hiburan seperti itu satu sisi ya, dan di sisi lain lingkungan bisa terjaga tetap baik gitu. Dan yang luar biasa, penegakan aturan juga sangat ketat ya, sangat ketat ya. Jadi kenapa tadi saya katakan orang yang tanpa kursus dijamin tidak akan lulus, karena ternyata selama kursus itu mereka diperkenalkan dengan keanekaragaman hayati ikan. Ya. Bagaimana pola perilaku hidupnya, bagaimana makannya, bagaimana dan kapan berkembang biaknya. Ya, dan juga tadi yang sangat penting bagi pemancing, apa makanannya gitu. Diperkenalkan itu semua. Sehingga para pemancing itu mengenal betul jenis-jenis ikan yang ada di tempat sana. Ya, dan mereka paham betul pada saat musim berbiak jenis
ikan ini misalnya jenis ikan A, bulan ini sedang berbiak, maka pemancing itu tidak boleh menggunakan jenis makanan yang disukai oleh jenis ikan ini. Gitu. Jadi dijaga kelestariannya. Itu yang diinginkan ini, adanya swadaya masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan. Ya. Dan ini tentu yang diharapkannya. Kualitas terjaga, pelestarian sumber daya alam berjalan terus. Ya. Dan dengan cara seperti ini, keserasian kegiatan manusia dan lingkungan itu bisa terjaga, dan inilah sebenarnya yang diharapkan dari ilmu pengetahuan lingkungan, ya, yaitu memberikan semacam ya informasi, penjelasan bagaimana pentingnya pembangunan berwawasan lingkungan. Sebenarnya seperti itu. Ya. Ini dari permasalahan yang ada gitu ya. Nah, kalau di negara-negara miskin atau negara berkembang, jangan harap ya swadaya masyarakat bisa meningkat dalam pengelolaan lingkungan. Diminta saja untuk bayar sampah, pengelolaan sampah, yang ada ya sudah, saya lebih senang membuang sampahnya ke sungai. Ya, apa yang terjadi? Ya, seperti Anda pernah cermati selama ini. Ya, begitu. Itu tentang masalah lingkungan di kita. Ya, ada yang ditanyakan? Halo? Ada yang ditanyakan? Bapak izin bertanya. Boleh. Ya, Faiza. Iya Bapak, kan kalau kita menilik zaman sekarang itu kan memang sudah semakin modern dan mungkin sudah banyak generasi yang lebih melek terhadap lingkungan itu sendiri. Iya. Pertanyaan saya itu, apakah kalau misalnya dari zaman baru-baru ini, apakah pembangunan di Indonesia ini sudah yang pembangunan berwawasan lingkungan atau masih bersifat konvensional seperti dahulu ya Pak? Tren pembangunan saat ini. Iya, sebenarnya kalau di kebijakan sudah berwawasan lingkungan. Ya, kita kan sudah menandatangani tadi ya agenda 21 ya. Kemudian juga kita sudah menerapkan tentang kan kita juga mengadopsi SDGs juga di sejumlah kementerian juga sudah dibunyikan bagaimana penerapan SDGs di berbagai bidang sesuai dengan kebijakan kementeriannya masing-masing, tentu di bawah koordinasi presiden. Secara kebijakan ya sudah mengarah ke sana. Ya. Sangat menyenangkan di satu sisi, tapi pada saat pelaksanaannya Anda bisa cek sendirilah. Ya. Jadi negara kita karena bagian dari organisasi tingkat internasional tadi ya, dan kita mengikuti bagaimana konferensi lingkungan hidup dari waktu ke waktu gitu ya, dan sifatnya mengikat tadi kebijakan-kebijakan yang tadinya kan tadi sudah saya katakan yang awalnya itu agenda 21 dan itu sudah jadi kebijakan dan dampaknya lumayan gitu ya, yang sebelumnya tidak ada AMDAL sekarang harus ada AMDAL gitu ya. Cuma sekarang ya Anda bisa lihat kenapa kebijakannya sudah bagus seperti itu, kita sudah menganut, sudah menyepakati untuk melaksanakan agenda 21 ya, tapi kan kerusakan masih terjadi di mana-mana ya. Yang dulunya tidak pernah ada banjir, sekali banjir 2-3 bulan baru surut ya, misalnya di Konawe ya, kemudian kemarin di mana, di Majene ya, banjir bandang. Yang terbaru mungkin di mana di Serang ya. Kenapa itu terjadi ya, dan lain sebagainya. Kan contoh baik itu terjadi setiap saat di Jogja itu ya. Bagaimana banjir bandang terjadi. Ya, kita tahu Gunung Merapi itu kan terus meletus ya, mengeluarkan wedus gembelnya terus menerus, dan itu sangat merusak sekali lingkungan sekitarnya, menyebabkan hutan di
atas gunung sana itu kan habis ya, gundul. Nah, sekali terjadi hujan, ya sudah, air yang di atas itu kan diturunkan semua, tidak ditahan-tahan oleh hutan yang ada di atas yang sekarang jadi gundul. Makanya setiap terjadi terjadi hujan di pegunungan sana, Anda sudah tahu kan, selalu di bawahnya itu ada banjir bandang gitu. Ya kalau itu kan alami ya, itu kan alami. Tapi yang tidak alami, Anda bisa lihatlah sekarang konflik-konflik yang terjadi antara masyarakat dan sekitar penambang ya. Ingat ada seperti di pulau di Maluku itu ada satu pulau besar dan sekarang itu habis pulau itu, yang besar sih sebenarnya, pulau yang paling besar habis karena ternyata dari hasil kajian awal itu lokasi itu penuh dengan bahan tambang yang berkualitas dan sangat dibutuhkan oleh industri. Ya akhirnya kekayaan yang ada di sana habis, sementara masyarakatnya tidak memperoleh apa-apa, ya sumber dayanya rusak, hancur, ya yang selama ini masyarakat bisa memperoleh sesuatu dari sana karena lingkungannya rusak, hilanglah sesuatu itu. Ya, Anda bisa ceklah gitu ya di Maluku Utara kalau nggak salah, itu ada pulau terbesar dan ternyata di situ dan beberapa pulau lainnya juga ya mengalami nasib yang hampir mirip gitu ya. Walaupun sudah diangkat isu bahwa di daerah itu ada jenis spesies endemik yang kalau lingkungan itu diubah itu bisa menyebabkan kepunahan dan lain sebagainya. Dan itu hampir tidak berlaku gitu ya. Kalah dengan pendekatan kekuasaan dan penyalahgunaan aturan. Dan sebenarnya secara aturan tidak boleh, tapi kalah gitu ya. Karena sekali lagi yang namanya manusia itu kan ada si setan dan sistem malaikatnya ya. Nah, ketika sisi setannya yang bekerja ya tamak, rakus dan lain sebagainya, ya, itu yang terjadi. Ya, sebagai contoh, mohon maaf, kalau di Papua setiap selesai periode pemerintahan gubernur atau bupati, ya selalu diakhiri dengan sekolah, ya, di mana dijeruji besi kan, karena mereka itu tadi. Ya, sebenarnya secara aturan sudah ada, tapi pelaksanaannya memang sulit gitu. Apalagi di periode-periode sekarang. Ya, lingkungan kita, ya di satu kota, Jakarta makin lama makin baik. Ya, tapi di kota lain silakan Anda cek sendiri. Ya. Dan terbalik sekarang itu. Yang hutannya bagus itu bukan di daerah tropis. Daerah tropis makin lama makin rusak hutannya. Tapi di daerah di benua Eropa yang paham betul fungsi penting hutan itu, ternyata kualitas hutannya sekarang ini luar biasa di daerah-daerah subtropis itu di Eropa itu. Hutannya luar biasa. Karena mereka sangat paham pentingnya keberadaan hutan bagi manusia gitu. Ya mudah-mudahan nanti kalau Anda jadi presiden ya dari Mas, paling tidak saya Fernando jadi presiden dan ilmunya bagus gitu ya. Ya pengelolaan lingkungannya bisa bagus ya, mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi gitu ke depan. Ya amin kan atuh Fernando. Amin Pak. Ya begitu yang Faiza ya tadi yang nanya ya. Ya. Jadi baik, ada lagi yang ditanyakan. Bapak izin bertanya. Silakan Yulia. Ini penjelasan yang tadi perbedaan di wilayah utara dan selatan gitu ya Pak terkait perkembangan teknologi dan kesejahteraan masyarakatnya.
apa hal yang menyebabkan hal itu terjadi begitu Pak? Iya, budaya awalnya ya. Kemudian pendidikan yang berkembang lebih cepat di daerah utara, ya, di daerah Eropa dan sekitarnya. Karena kita tahu bahwa kebudayaan memang awalnya di Jazirah Arab tapi berkembang jauh lebih pesat itu justru di daerah-daerah Eropa itu. Pendidikannya lebih maju gitu ya. Kalau pendidikannya lebih maju, tentu mereka sangat paham apa yang harus dilakukan agar segala apa yang dibutuhkannya terpenuhi dengan baik gitu ya di satu sisi itu. Mungkin sisi yang lain adalah alam ya. Anda tahu sendiri kan pada saat masuk musim gugur, musim dingin gitu ya. Itu kan energi yang digunakan itu sangat besar. Nah, ketika energi yang digunakan sangat besar, kan sulit kalau tidak berpikir mencari sumber-sumber energi yang bisa digunakan di saat kondisi yang seperti itu. Nah, itulah mungkin yang memberikan dorongan sehingga masyarakat di daerah temperata Eropa tadi lebih survive gitu ya, sehingga mereka lebih maju. Beda dengan di negara-negara yang selatan, terutama di sekitar jalur Katulistiwa ya, yang hanya hangat sepanjang tahun, yang katanya tongkat saja ditanam itu sudah bisa jadi tumbuhan dan bisa menghasilkan. Tantangannya mungkin lebih kecil untuk memperoleh sumber daya alam, sehingga ternina-bobokan dan pendidikannya menjadi terbelakang, sehingga kemampuan mengembangkan teknologi jadi semakin kalah jauh dari belahan yang utara tadi. Mungkin itu salah satu penyebab. Begitu. Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih Yulia. Pak Wahyu. Pak, mohon maaf Pak, sinyalnya agak kurang bagus. Mungkin dari saya cukup Pak. Oh, cukup. Putus nyambung masuk. Iya, putus nyambung ya. Iya betul. Menuju di mana ya? Lagi di Tangerang Pak. Oh iya, ya, putus nyambung. Jadi tidak ada yang didiskusikan tentang soal yang kemarin diberikan untuk perhitungan kependudukan. Mungkin nanti perlu ada penjelasan, mungkin minggu depan mungkin Pak bisa saya siapkan. Oh begitu. Ya. Oke lah, kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjut saja minggu depan ya. Jadi untuk hari ini kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup saja sampai di sini, kecuali ada yang ditanyakan lagi. Silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Mumpung masih ada waktu sekitar 13 menit lagi ya. Bapak, saya izin bertanya. Boleh. Siapa? Nurul. Ya, silakan Nurul. Izin bertanya Pak terkait yang deklarasi Rio tadi, kenapa hanya sampai abad 21 dan digantikan ke SDGs gitu Pak? Iya, kan biasa kebijakan itu dibuat berdasarkan masalah yang dihadapi pada waktu itu kan ya. Biasa kan begitu. Nah, berdasarkan kajian-kajian maka perlulah ditetapkan agenda 21. Bukunya tebal sekali ya. Dan itu kebijakannya itu kan isinya kebijakan sih sebenarnya dalam pembangunan di setiap negara ya, termasuk bagaimana membuat kebijakan gitu ya. Tentu itu sesuai dengan kebutuhan, tantangan yang tahun 92 ya. 92 ditetapkan. Nah, itu mungkin bisa selesai diterapkan sampai akhir abad 21. Ya, untuk beberapa negara itu berhasil ya. Eropa, Amerika, Kanada dan lain sebagainya ya. Itu berhasil. Buktinya dengan hutan yang lebih berkualitas lagi di satu sisi gitu ya. Tapi untuk beberapa negara masih belum berhasil.
Nah, dari hasil evaluasi yang sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional yang terlibat mungkin di agenda 21 tadi, lalu perlu ada perbaikan ke depan. Makanya mulailah dilakukan perbaikan dengan membuat kebijakan baru gitu yang lebih terarah lagi dengan menetapkan tadi SDGs tadi ya. Ada 17 tujuan pembangunan global itu. Ya, nanti Anda bisa cek SDGs itu apa isinya. Mudah-mudahan nanti Pak Wahyu di pembahasan tentang pembangunan berkelanjutan juga akan menyampaikan ini. Jadi kenapa hanya sampai abad 21? Ya, tadi mungkin mereka perlu mengevaluasi dan mungkin ada yang sudah tercapai, ada yang belum, biasalah itu program. Ya, lalu setelah itu dievaluasi, dicermati, oh perlu perbaikan di beberapa hal. Begitu. Maka ditetapkan agenda, bukan agenda ya, SDGs tadi. Ya, 17 tujuan pembangunan global itu. Begitu. Ya baik Bapak, terima kasih. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Kita lanjut minggu depan dengan apa Pak Wahyu, pembangunan berkelanjutan ya. Baik, siapa pembangunan untuk minggu depan pembangunan berkelanjutan siap? Ya, kita lanjut minggu depan. Seperti itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup saja bagi yang muslim dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan selama kurang lebih 100 menit ini dicatat menjadi amal soleh buat kita semua ya. Amin. Mohon izin saya lab duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa daftar diisi ya. Nanti yang